warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di Exabytes Digital Day. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semua di acara siang ini. Setelah minggu lalu kita bertemu dengan kakaknya Salim. Dan hari ini Exabytes Digital Day kembali hadir dengan topik pembahasan yang sangat menarik mengenai strategi Jitu UKM Go Ekspor tembus pasar internasional. Dan pastinya speaker kita hari ini yang siap memberikan insight untuk teman-teman yang pengen ekspor produk nih dari bisnis teman-teman. Nah, boleh banget. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya ke speaker kita, yaitu Mas Pekik Warnendia, seorang CEO founder dan ekspor director di PT Nusa Berdaya Indonesia. Salam kenal dari kami teman-teman ya yang baru pertama kali bergabung dalam Exabytes Digital Day. Aku Putri, MC yang akan membantu jalannya acara siang ini. Oke, teman-teman yang belum daftar namun belum bergabung, yang udah daftar namun belum bergabung, boleh diingatkan ya bahwa acaranya sudah dimulai, jadi boleh langsung bergabung sekarang. Atau jika berhalangan hadir untuk join Zoom, teman-teman juga bisa nih untuk nonton live streaming di YouTube Exabytes Indonesia. Oke teman-teman, nah sebelum itu, boleh nih kita sapa-sapa dulu yuk di kolom chat nih, ada siapa aja sih? Dan dari mana aja nih teman-teman nih? Supaya kita dapat koneksi baru, kita bisa berkolaborasi gitu. Boleh nih, ada siapa aja nih? Wah, oke. Ada Kak Aldi nih dari Bandung ya. Wah, seru banget teman-teman. Dari mana lagi nih teman-teman? Wih, Jakarta hadir. Ada yang dari Tangerang juga hadir nih katanya. Wih, seru banget nih teman-teman. Seneng banget bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Wih, ada lagi nih dari Surabaya, arek-arek Surabaya. Ada yang dari Jogja juga nih. Wah, seru banget. Ada yang dari Kebumen. Wah, luar biasa. Seneng banget nih bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Semoga semangat terus ya teman-teman ya. Udah makan siang ya, pastinya udah siap nih untuk mengikuti acara pada siang hari ini sampai selesai. Ada dari Purwakarta juga nih. Wah, luar biasa teman-teman. Kita makin semangat nih. Nah, sambil sapa-sapa di kolom chat info sekilas nih bagi teman-teman yang belum tahu Exabytes itu perusahaan apa sih? Nah, sebagai perkenalan, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia layanan all-in-one business cloud, digital, dan e-commerce. Untuk Exabytes Digital Day ini adalah webinar yang diadakan rutin setiap sebulan sekali dengan topik pembahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Gitu teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai strategi Jitu UKM tembus pasar internasional yang dilengkapi dengan berbagai strategi untuk mendorong brand UKM agar dapat tembus pasar global nih teman-teman. Dan di kali ini tentunya akan memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang cara sukses UKM tembus pasar internasional. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai, aku ada beberapa informasi yang ingin aku sampaikan. Tentunya untuk acara Exabytes Digital Day ini tidak ada presensi khusus. Nah, jadi teman-teman silakan cukup join dan menyimak jalannya acara. Tapi nanti di akhir acara akan ada link yang bisa teman-teman akses untuk mendownload materi yang akan dipaparkan oleh Mas Pekik, serta untuk mengisi form untuk mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, teman-teman juga jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, yaitu di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, X juga. Karena di sana ada banyak info-info terupdate mengenai diskon produk dan tentunya event-event keren Exabytes lainnya. Di follow teman-teman, ditunggu. Nah, aku juga ada info nih ke teman-teman ya, bahwa nanti kita akan kasih saldo OVO untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, teman-teman nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin, dan nanti akan dipilih nih untuk mendapatkan saldo OVO hanya 2 orang saja. Nah, teman-teman yang kemarin belum dapat nih, boleh langsung nih. Mungkin sekarang giliran teman-teman nih dapat. Oke, teman-teman. Nah, selain itu nih, aku juga ingin infoin nih, sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, aku mau infoin beberapa info, yaitu jeng, ini dia teman-teman, SME Digital Fest hadir kembali. Wah, luar biasa. SME Digital Fest merupakan tahunan yang digelar oleh Exabytes Indonesia untuk membantu UKM dan UMKM dengan berbagai informasi, pengetahuan, teknik, dan solusi untuk mendorong dan perkembangan bisnis UKM dan UMKM di lingkungan pasar yang semakin kompetitif.
Nah, teman-teman, jangan lupa nih catat tanggalnya, tepatnya di hari Selasa 24 September 2024. Nah, eventnya akan dilaksanakan di The Casablanca Hall di Jakarta Selatan. Gimana sih cara datang ke eventnya? Nah, langsung teman-teman aja daftar ya di digitalfest.asia/id. Nah, linknya bisa teman-teman ada di kolom chat, nanti akan dikirim ya. Langsung teman-teman daftar. Klik, jangan disimpan aja. Klik langsung daftar teman-teman, supaya kita bisa ketemu di sana. Selanjutnya, selain itu teman-teman, aku juga mau ada infoin untuk teman-teman para pengelola website dan web developer. Yuk, segera daftarkan website kalian di Indonesian Website Award 2024. Teman-teman berkesempatan untuk memenangkan banyak hadiahnya. Langsung aja daftarkan segera website kalian sekarang di www.iwa.id/2024. Nah, linknya ada di kolom chat juga nih teman-teman, nanti akan dikirim. Teman-teman langsung daftar aja ya. Ditunggu. Oke. Nah, langsung aja kali ya kita mulai nih. Kita mulai rangkaian acara Exabytes Digital hari ini dengan sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Wah, pada Pak Indra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di Zoom ya hari ini untuk acara IDD Exabytes di siang hari ini. Mungkin sebelumnya perkenalan tentang Exabytes. Jadi tadi sudah sama MC ya, Mbak Putri dijelaskan apa itu Exabytes. Exabytes adalah ABCDE ya, All-in-One Business Cloud Digital and E-commerce Solutions yang kita sendiri di Indonesia sejak 2017 dan kita berkomitmen untuk digitalisasikan UMKM yang ada di Indonesia. Tapi selain itu kita juga punya B2B dan enterprise solution untuk cloud dan hosting. Mungkin sebelum masuk ke sana, saya mungkin tambahkan sedikit ya. Salah satu dari yang dilakukan oleh Exabytes adalah kita melakukan literasi digital melalui event-event yang sudah kita adakan ya. Kita rutin mengadakan event sejak 2017 dan ada dua tipe event yang seperti ini namanya EDD, Exabytes Digital Day, dan ada juga untuk yang developer namanya Exabytes Developer Club, dan juga kita punya beberapa event tahunan yang menarik. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Yang paling dekat adalah SME Digital Fest ya. Jadi silakan nanti teman-teman dilihat di websitenya Exabytes, dan jangan lupa untuk register sekarang karena seatnya mungkin akan terbatas. Oke, hari ini mungkin pentingnya ya tentang ekspor. Jadi topik yang diangkat ini tentang ekspor. Sebenarnya saya dari Exabytes kita pengen juga memberikan informasi. Ada banyak hal untuk potensi menumbuhkan ekonomi di UMKM, salah satunya adalah di segi ekspor. Makanya hari ini ada Mas Pakik nanti akan sharing tentang masalah ekspor tadi. Oke, mungkin segitu aja. Saya tutup dengan pantun ya, hari Lebaran makan opor. Terus dikasih biar tambah gurih dikasih ikan bilis. Oke, buat teman-teman yang mau belajar ekspor ya, pastiin ada terus di Exabytes. Oke, terima kasih. Oke, buah durian biji selasi, sekian dan terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Wah, luar biasa ya pantunnya. Kita jadi makin semangat nih buat dengerin materi dari Mas Pakik Warnendia. Baik, kalau gitu teman-teman, karena speaker kita sudah hadirnya dan sudah siapnya untuk hari ini, mari yuk kita sapa-sapa bareng nih. Halo Mas Pakik, selamat siang. Halo, siang. Enggak, pagi. Gimana Mas Pakik kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Gimana, suara saya aman kah? Kenapa Kak? Suara saya aman? Aman terdengar. Oke.
Oke deh Mas Pekik, dia alhamdulillah sudah ramai banget nih, alhamdulillah yang hadir nih Mas. Kayaknya langsung aja nih ya Mas Pekik, kita mulai pembahasan hari ini mengenai Mhm. strategi G2 Go Ekspor tembus pasar internasional. Oke, baik Mbak. Siap-siap, terima kasih. Saya izin share screen ya buat Ya, teman-teman biar kita enak. Sebelumnya buat teman-teman sekalian terima kasih atas kesempatannya juga pada siang hari ini diberi waktu buat sharing. Lagi-lagi sifatnya sharing ya. Artinya bisa jadi teman-teman punya pengalaman, ayo sharing bareng. Karena yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Termasuk saya juga kalau boleh dibilang tahapnya juga masih belajar gitu. Jadi nggak akan berhenti proses belajar kita, nggak akan selesai proses belajar kita sampai hayat kita itu kembali ke hadapan Tuhan gitu. Makanya buat teman-teman jangan jangan lelah untuk belajar. Terus kita mau menjadi seseorang itu mau nggak mau salah satu syaratnya adalah kita mampu belajar. Karena apa, teman-teman? Kalau boleh saya mengawali cerita saya sebagai seorang eksportir, itu saya memang mengawali karir literally berasal dari tukang buah dan tukang sayur. Bahkan sebelum menjadi tukang buah dan tukang sayur itu, saya tukang sapu gitu. Literally tukang sapu. Satu kampung tuh sama Pak Indra gitu ya. Jadi cuma beda nasib aja gitu. kalau kalau Pak Indra itu jadi country manajernya Exabyte, kalau saya jadi tukang tukang sapu, tukang buah sama tukang sayur gitu. Jadi buah sama sayur yang saya jual itu literally buah sama sayur yang biasa teman-teman suka beli di pasar. Ya kangkung, ya pete bahkan jengkol juga dan sebagainya. Itu memang yang biasa saya jual, yang biasa saya pasarkan dan literally produk ini dipasarkan di beberapa pasar dunia gitu ya. Mau dari Eropa bahkan sampai ke Middle East gitu kan. Teman-teman pernah pernah apa ya? Hype beritanya ada bonggol pisang dijual mahal banget di apa beberapa beberapa belahan dunia lain lah, katakanlah ada di waktu itu yang rame di Jepang, padahal kita biasa lah kirim ke Inggris, mau kirim ke Belanda itu udah lama gitu, nggak rame ya, rame karena ada viral-viralnya aja gitu. Bahkan kelapa juga saya jual ke Vietnam, ada beberapa kapulaga juga saya jual ke Taiwan dan sebagainya. Yang paling enak ini salah satunya ini nih, gaul sama bule gitu ya. Ini literally bule gitu ya, karena cewek. Coba kalau cowok pasti bukan bule, Pak Le. Nah, ini yang bikin asik tuh ya salah satunya ini. Nah, ini kita gaulnya sama Pak Le. Kalau yang tadi itu kita gaul sama bule, nah ini para Pak Le-nya ya. ini ini the craziest person, roommate person lah. Kita bunk bednya ada 6 orang waktu itu kalau nggak salah di ini di mana ya, di Paris kalau nggak salah ya. Ini orang ada Argentina, ada orang Brasilia, ada orang Indonesia juga di dalamnya. Ya, itulah salah satu nikmatnya atau enaknya atau senangnya dari si eksportir gitu. Nah, kalau teman-teman apa namanya amazed ya, wah kok bisa begitu sih? Kuncinya apa sih? Ayo kita coba kulik bersama-sama. Yang pertama adalah personal development. Jadi, mana mungkin jadi seorang eksportir itu tanpa sebuah knowledge? Mana mungkin kita bisa berbisnis secara internationally itu tanpa ada basic information yang kita miliki. Maka kunci pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan personal development, mengidentifikasi kesiapan kita, apakah kita sudah benar-benar siap untuk ekspor atau belum. Apa saja yang perlu kita identifikasi? Ya pasti potensi kita sendiri, potensi dari perusahaan kita, potensi dari entitas usaha yang bakalan kita pakai sebagai legal formal ketika kita mau mengekspor produk kita. Yang kedua, riset market, riset pasarnya. Nggak mungkin kita menjual pete kepada community atau pasar yang nggak suka pete, atau kita nggak mungkin menjual
domain ataupun hosting produk-produk IT kayak teman-teman di Exabyte ke pada seseorang yang memang nggak butuh itu. Nah, mau nggak mau kita harus melakukan riset. Sehingga ketika kita penetrasi market, ketika kita sudah memilih market, itu strategi yang kita pakai adalah strategi yang tepat. Tidak boncos, tidak bakar-bakar uang, dan terutama menumpukan semua basis produksi dan semua basis bisnis activity kita itu untuk berkembang, untuk selalu development to be the better and better and better gitu. Itu yang perlu teman-teman tumpukan gitu. Enggak cuma sekedar dalam tanda kutip, oke, kita berpuas diri sekarang kita bisa ekspor. And the next, nah itu harus ada next challenge-nya. Kalau udah bisa ekspor, oke, kita kembangkan produknya. Kalau udah berkembang produknya, kita kembangkan jangkauan pasarnya. Kalau sudah bisa main A, kita juga bisa main B, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mau nggak mau, lagi-lagi diawali dengan ini, personal development. Dan ini sekali lagi menjadi pegangan untuk para business owner. Nah, saya sangat yakin buat teman-teman sekalian yang mau belajar pasti bisa berkembang gitu. Even UMKM, bahkan sekarang ada muncul bukan sekedar UMKM. UMKM kan usaha mikro, kecil, menengah. Sekarang bahkan ada muncul satu entity bisnis dengan yang lebih kecil lagi, namanya ultra mikro atau ultra apa ya namanya? Ya ultra mikro ya, lebih kecil pokoknya dari mikro gitu. Bahkan ada yang nano, nano usaha. Ini mungkin bikin-bikinan aja lah. Kalau yang mikro kita tahu lah modalnya kecil gitu. Ultra mikro mungkin 10 jutaan. Kalau nano ini mungkin baru niat kali ya. itu mungkin saja seperti itu ya image-nya. Tapi saya sangat yakin mau nano, mau mikro, mau ultra semuanya bisa berkembang gitu. Ya buktinya banyak lah. Satu di antaranya adalah mungkin sharing pada kesempatan kali ini adalah saya gitu. Nah, teman-teman, kita tidak asing dengan yang namanya analisa SWOT. Nah, ini yang teman-teman perlu lakukan di awal kita akan launch bisnis kita di global market. Nah, kita harus melakukan SWOT analisis itu tadi. Tidak hanya sekedar dari diri kita, tapi juga produk kita. Nggak cuma selesai di produk kita, ya kita juga analisa SWOT dari sisi perusahaan kita sendiri gitu. Dan belajarlah sebelum kita memperoleh sesuatu, karena memang kita berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian kan begitu. Itu menjadi salah satu kunci. Dulu waktu saya memulai bisnis ini 2010-2011 itu platform untuk kita belajar ekspor luar biasa, tidak sebanyak sekarang. Sekarang teman-teman ada community-nya, ada Exabyte yang membantu mendeliver knowledge itu tadi yang saya bilang sebagai sarana untuk personal development, sebagai sarana untuk leverage value diri kita. Di tahun-tahun saya mengawali, boro-boro ada platform begini. Kalaupun kita mau, pasti kita harus bergerak kemana? Ke Jakarta, Center of Gravity, Center of Capital of Indonesia, yang semua sumber informasi hanya terkumpul di satu kota atau dua kota saja. Itu painful banget. Tapi sekarang dengan majunya teknologi, sekarang orang buka HP aja kita bisa sambil mager, rebahan, itu bisa ekspor. Bahkan waktu awal-awal itu kita belum mengenal banyaknya teknologi AI dan sebagainya, kita kesulitan reach out buyer kita, carinya di mana, mencari buyer yang bagus kayak apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu market kita ke sini, buyer kita paling banyak di sini, kita pelajari kayak apa sih karakteristik dasar dari customer kita. Bagaimana cara kita approach-nya? Lalu kira-kira bagaimana cara kita bisa mengidentify kebutuhan mereka? Kita pelajari. Dan ini pun saya masih proses ongoing juga ya. Saya nggak bisa ngomong, saya yang paling bagus sekarang, saya paling perfect, enggak. Tapi saya juga masih tetap belajar. Bagaimana membangun relationship, bagaimana maintain relationship-nya. Ini bukan perkara mudah. Tapi sekali lagi, bisa, tapi sulit memang. Gitu. Jangan dibalik ya. Sulit, tapi bisa. Tapi teman-teman harus punya image seperti ini dulu. Kalau ditanya, teman-teman bisa nggak ekspor?
harus jawab dengan bisa, walaupun sulit. Nah, itu aja. Jadi mindset itu menjadi salah satu pegangan tolak ukur kesuksesan bisnis kita. Kalau kita ngomongnya positif dulu, pasti insya Allah ya universe will work for you. Universe will support to our success gitu. Lalu what next teman-teman? Kalau kita udah learning, kita udah coba approach customer, kita udah analyze, lalu apa? Lalu buatlah skala prioritas teman-teman. Nah, kita seringkali mendapati teman-teman UMKM itu nggak fokus, nggak bisa menetapkan skala prioritas. Nah, ini teman-teman mohon dengan sangat itu, kalau kita mau set up our goal, after this, the next stage, set up your priority. Ini udah jadi jadi pattern gitu. Kalau kita nggak bisa men-set up our priority itu, wah, bakalan nanti ke distract di tengah jalan. Lihat, misalkan kita pertama set up goal mau jualan jengkol ke Malaysia. Begitu di tengah jalan kok melirik, kayaknya enak nih jualannya ini. Tapi juga jualan yang lain juga bagus nih, ada yang laku. Wah, akhirnya di tengah jalan itu kita bercabang-cabang. Mau jualan A, B, C, D, dan sebagainya. Maka teman-teman set up your priority. Mana yang menjadi target utama, yang menjadi top prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Set up itu semua. Nah, yang tidak kalah menarik adalah bagaimana kita juga perlu memahami regulasi pasar ekspor. Nggak usah khawatir, saya sudah kasih clue-nya. Di situ ada namanya platform Ina Export. Salah satu platform yang disediakan oleh pemerintah untuk meriset semua regulasi ekspor yang ada gitu. Sehingga kita tahu potensi marketnya itu kayak apa, bagaimana karakteristik dan behavior dari customer kita. Dan sekali lagi, kalau kita sudah dapat reach out customer dan kita sudah mampu menganalisa, oh market itu habitnya kayak gini. Nah, lalu kita yang berikutnya ngapain? Speak up teman-teman. Ya, speak up. Maksudnya apa? Coba deliver a message, deliver your value, deliver your USP, unique selling proposition, unique selling point. And satu lagi, ini ada tambahan dari saya, unique selling personality. Nah, ini yang justru kalau buat di prioritas pertama, yang pertamanya adalah USP, yang terakhir yang saya mention ini, unique selling personality. Nah, ini saya sangat mendapati banyak banget. Ini bisnis itu bukan ngomongin soal cuan, untung atau rugi, tapi bisnis itu ngomongin how to drive and how to sell our value gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak didasarkan bisnis karena atas dasar keuntungan semata, tapi karena atas dasar saya melihat seorang Pekik, saya melihat seorang Pak Indra itu karena personality-nya, sehingga bisnis itu bisa terbangun gitu. Ini yang sangat-sangat jarang teman-teman UMKM pahami, bahwa ternyata bisnis itu sesungguhnya adalah how we deliver our value, how to deliver our personality. Ini yang luar biasa, sering banyak UMKM lupa. Nah, saya sedikit ngintip aja dulu ya, kasih spoil lah, potensi pasar buyer itu kayak apa sih, dan pakainya apa sih. Nah, sebenarnya platformnya sangat banyak. Salah satu platform yang kita pakai adalah, ya mau nggak mau, internet. Bahkan pakai AI itu kita bisa pakai semua jenis platform yang berbasiskan dan powered by AI. Mau Gemini, mau dulu Google Bard ya, kalau di Gemini, sekarang Google Gemini. Terus kemudian ada juga platform yang paling sering kita pakai, OpenAI, punya ChatGPT, ada juga Deep Learning, ada juga Perplexity, and so on. Itu banyak sekali. Nah, tinggal kita mau optimasinya di sisi apa gitu. Tentunya mungkin nggak akan kelar ya kalau di sesi ini kita ngobrolin ini. Ini technicalnya, waduh, luar biasa. Saya aja belajar Google Bard, Google Studio, sampai ke Google yang paling agak lagi rame itu
Google Doc gitu. itu belum kelar gitu. Tapi overall bisa kok kita optimasi semuanya. Dan satu lagi yang nggak kalah menarik adalah business networking. Ini pasti tentu nggak kalah menarik karena saya punya customer itu terbanyak itu karena networking, bukannya sekedar optimasi di AI atau optimasi di dunia digital, karena memang networking kita, serta yang terakhir adalah kemampuan kita untuk negotiation. Ini penting banget pada saat proses korespondensi atau pada saat kita proses melakukan komunikasi. Negosiasi skill itu menjadi penentu juga. Kita mau closing atau enggak, kita mau dealing atau enggak, ini kemampuan negosiasi. Dan ini sifatnya adalah skill yang perlu diasah, nggak bisa serta-merta canggih sekali dua kali, tapi perlu latihan, perlu repetisi, perlu diasah terus skill ini. Ini nggak sekali jadi. Tapi saya bilang tadi, bisa walaupun sulit, bisa walaupun memang berat gitu. Dan tidak kalah menariknya juga, offline present itu harus sesuai dengan online present kita, atau keberadaan kita di dunia digital, keberadaan kita di dunia online itu juga support dengan keberadaan kita di di dunia nyata itu. Perform kita juga sama seperti apa saja yang kita bangun, seperti mungkin personality building, ataupun kita membangun branding personal kita, atau kita membangun sebuah branding perusahaan dengan apapun itu brandnya, itu harus sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Ini mohon maaf ya, ada efek-efek yang boleh dibilang itu pansos dan sebagainya, ini juga terjadi di teman-teman yang bermain di sisi praktisi ekspor gitu. Apa yang digoreng-goreng di online itu nggak sesuai seperti yang di offline-nya itu. Makanya harus relate lah teman-teman, apa yang kita gembar-gemborkan di online itu ya seperti kenyataan di lapangan gitu. Ketika membangun sosial media itu pun bukan karena sekedar kita membangun social stage kita aja doang, tapi memang kita seperti apa adanya itu. Tidak kalah menarik, ini kalau nggak salah pameran terbesar kita itu TEI di Oktober besok. Ya, Oktober besok itu tanggal 9 sampai tanggal 12 ada satu event namanya TEI, Trade Expo Indonesia. Kalau boleh dibilang ini lebarannya para eksportir Indonesia. Karena di event itulah kita bisa business matching langsung on the spot, kita bisa dealing langsung on the spot. Bahkan kalau kita belum punya produk atau kita belum punya skill ke sana, at least kita bisa merasakan vibes-nya, kita bisa merasakan ambience-nya, rasanya kita sudah menjadi seorang eksportir itu kayak apa. Karena di sana itu emang betul-betul event besar, dan hampir semua perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri itu disuruh pulang, nggak cuma sekedar pulang, tapi pulang bawa bayar, wajib bawa bayar. Kalau nggak ada bayar yang mau dibawa atau nggak punya klien sebagai calon bayar yang mau dibawa pulang ke Indonesia, itu oleh pemerintah itu nggak boleh pulang gitu. Makanya worth it teman-teman datang untuk di TEI itu di ISBSD tanggal 9 sampai tanggal 12 atau 13 Oktober besok lah gitu. Dan terakhir, apa yang saya sampaikan itu sifatnya theoretical buat teman-teman. Artinya memang belum belum take action. Makanya kalau boleh, udahlah nggak usah kebanyakan teori, take action now. Buat satu langkah kecil. Sebutkan satu negara yang ingin kita pengen ekspor. Sebutkan at least satu produk yang pengen kita ekspor dari sekitar kita, dari tempat di mana kita paling banyak melihat potensi produk tersebut. Jadi teman-teman sudah memulai dengan menganalisa apa sih produk yang ada di dekat kita, apa sih yang bisa kita ekspor, dan kira-kira mau kita ekspor kemana. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini. Saya bilang pagi ya, karena begini teman-teman. Yang namanya seorang eksportir itu nggak ada yang namanya malam, nggak ada yang namanya siang, semuanya pagi itu. Biar apa? Ya kita tahu semangatnya pagi itu memberi power
pada kita untuk selalu siap, selalu siaga, dan selalu bisa punya spirit sampai seharian penuh. Kira-kira itu teman-teman bahan diskusi kita. Semoga mencerahkan dan semoga memberi semangat buat teman-teman sekalian. Ayo kita ekspor, yuk kita mulai satu langkah kecil, dan ayo kita sukses bersama. Nanti kalau Exabytes bikin satu event lagi, kita kopdar. Saya pengen ada satu, at least satu lah. Enggak, sorry. At least semua yang hadir dan pengen ekspor itu closing. Bahkan kalau perlu bikin event kita pelepasan ekspor bareng-bareng. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga sukses semuanya. Saya kembalikan ke Kak Putri untuk kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Pekik untuk pembahasannya. Ini sangat luar biasa ya teman-teman ya, sangat informatif sekali dan juga sangat tercerahkan nih tentang ekspor impor nih bagi teman-teman yang pengen ekspor, punya bisnis pengen banget ekspor. Nah, pas banget. Luar biasa sekali nih. Oke, nah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan ya untuk diketik di kolom Q&A teman-teman. Nah, Mas Pekik nih, kita sambil nunggu teman-teman memberikan pertanyaan, aku mau bertanya nih Mas. Kira-kira Mas, pertanyaannya ini sih Mas, umum aja sih, kan kadang tuh kalau di sini pembeli lokal kan ada yang beli nanya doang tapi nggak beli gitu Mas. Kira-kira ada nggak sih Mas kayak pernah di ghosting nggak sih sama pembeli dari luar negeri gitu Mas? Iya, kuncinya gini deh teman-teman. Jangan baper dulu deh. Karena yang teman-teman hadapi begitu tuh common banget. Even a big company itu ya merasakan hal yang sama gitu, di ghosting, ditanyain, nggak ada, ya kayak macam kita di PHP itu ya bukan karena saya cowok suka PHP, enggak ya, saya bukan model yang begituan. Tapi overall gini, aku tahu rasanya di ghosting, saya juga tahu rasanya gimana kalau cuma sekedar di PHP-in, tapi overall itu justru membangun our personality. Jadi tahan banting, jadi orang yang nggak gampang kita kena mental fatigue atau kita punya aduh ini kok lingkungan toksik banget dan sebagainya, enggak deh, kita harus betul-betul ya apa namanya survive dan kuat dengan segala sesuatu yang memang ya itu normatifnya emang kayak gitu dan itu path yang harus kita jalani, yang kita harus tempuh emang yang seperti itu gitu. Jadi mental baja aja lah gitu, mau dibanting mau diapain itu harus kuat. Seperti misalkan teman-teman kalau tahu kita melihat ada sebuah karya berupa entah itu finish goodnya adalah pedang ataupun apa, itu pasti melalui proses ditempa yang amat sangat mungkin bagi dia sangat sakit, dipanaskan, dipanaskan kembali, ditempa, tapi lihat finish goodnya, tapi lihat bagaimana akhir dari jalan ceritanya, itu sangat indah. Makanya teman-teman nikmati prosesnya, dan mereka ya saja yang tahu rasanya yang akan merasakan it's a beautiful ending, it's a very elegant feeling gitu. Jadi itu nanti nggak bisa saya nggak bisa mendescribe with a word gitu untuk perasaan itu, tapi teman-teman akan merasakan same feeling like me gitu. Sakit kalau nggak ditanggepin, di ghosting, di PHP-in, boro-boro gituin. Kadang maaf ya, kena scam, kena fraud dan sebagainya, itu saya nggak ngomong kita tidak ada potensi resiko, itu pasti ada. Dan pertanyaan berikutnya, apakah saya pernah merasakan itu? Pernah. Sakit nggak? Sangat sakit. Tapi ya udah mental baja aja gitu. Bukan sekedar udah move on, itu enggak. Tapi memang kalau gitu nextnya saya harus seperti ini. Saya harus belajar dari satu lubang ini biar aku nggak jatuh ke lubang yang sama. Kira-kira seperti itu Kak Putri. Baik, luar biasa. Terima kasih. Berarti harus mental baja ya Mas ya. Iya dong. Oke. Nah, kebetulan udah ada nih pertanyaannya nih. Ada dari Kak Rani nih Kak. Nih, modal minimal yang harus kita punya untuk ekspor itu berapa gitu? Oke, ya.
kalau ngomongin nominal, modal seberapa pun bakalan cukup. Kalau ngomongin nominal ya. Tapi begini teman-teman, mindsetnya digeser sedikit teman-teman ya. Kalau kita menghitungnya dari sisi material, maka saya sendiri nggak apa ya istilahnya ya, kayaknya nggak mungkin itu seorang tukang sapu, saya nggak punya modal, saya berawal juga dari kelar kuliah yang nggak pernah punya basic kerja, yang nggak pernah punya portofolio saya kerja sebagai seorang apa namanya karyawan dan sebagainya, terus terjun di dunia bisnis ekspor gitu. Karena jujur saja semenjak saya kuliah tuh nggak pernah merasakan yang namanya kerja gitu. Lalu ketika teman-teman mengukur berapa sih nilai minimum untuk kita bisa ekspor, waktu itu saya nggak punya modal sama sekali, nol, zero gitu. Lalu kok bisa kayak gitu? Nah, ternyata capital itu nggak ngomongin soal sekedar value of money aja itu, tapi ternyata value of personality itu menjadi kunci juga di bisnis kita gitu. Makanya teman-teman saya bilang, misalkan kalau teman-teman mulai bisnisnya adalah bisnis ini, jangan kayak buah sama sayur ya. Kalau buah sama sayur mungkin kejangkau lah dengan modal kita 10.000, 20.000 itu kejangkau. Tapi kalau misalkan bisnisnya kita itu seperti rempah itu nilainya nggak sedikit, at least minimal M lah untuk belanja kapulaga, cengkeh, apalagi ya merica dan lada atau apapun itu minimum M itu untuk memenuhinya. Maka waduh kalau kita udah terpentok nggak punya duit segitu ya selesai kelar lah gitu. Tapi kalau misalnya kita punya modal mentality, kita punya modal personality, kita bisa kok kerjasama, kita bisa kok be honest kepada si buyer kita gitu. Sir, actually I don't have any capital for working capital for fulfill your order, atau can we get another scheme so we can do our businesses. Nah itu ngomong aja apa adanya. Saya bilang tadi di awal bahwa value proposition kita itu nggak ngomong sekedar value proposition dari produknya atau bisnisnya saja, tapi value proposition dari sebuah entity yang kita wakili bernama seorang pekik ataupun bernama sebuah brand bernama Nusa Fresh gitu. Nah itu yang teman-teman perlu camkan betul, bahwa modal yang sifatnya adalah integrity, value, personality itu luar biasa besar. Apalagi bayar saya pertama itu di 2011 Jepang. Tahu sendiri kan Jepang kayak apa, strict banget, tataknya luar biasa, maunya perfect. Dia manusia dengan keluaran dari sononya itu pengennya perfect, ketahuan sendirilah. Jadi gitu Kak, jadi jangan pernah membuat sebuah analogi modal itu melulu harus dihitung dengan sebuah value of money itu, berapa sih uangnya, berapa sih angkanya kayak gitu. Baik, siap. Thank you so much Mas Pakik atas jawabannya. Luar biasa. Nah, ada lagi nih Kak, ada pertanyaannya dari Antonius Pratama. Dia katanya nih, langkah pertama apa yang bisa dilakukan untuk beginner yang belum pernah sama sekali ekspor nih Mas gitu. Oke. Langkah pertama tadi saya sudah sebutkan, learning, belajar gitu. Karena sorry to say, banyak beginner, banyak orang yang mau terjun di bisnis ini, tapi dia pengennya instan, pengennya ya kita tahu lah, kebanyakan teman-teman yang Gen Z ataupun bahkan milenial itu sebagiannya kepengennya segala sesuatunya itu instan. Saya juga Gen Z ya. Gen Z ala saya sendiri sih. Saya juga Gen Z itu pengennya segala sesuatunya instan. Pokoknya saya sekarang bisnis, pengennya besok saya langsung untung gitu. Nah, itu kayaknya too good to be true, belum pernah nemuin yang begitu. Pasti punya proses. Makanya kalau teman-teman mau mengawali, pertama learning. Set up your goal. Habis belajar ini ngapain? Nah, apakah kita harus sempurna dulu belajarnya terus tahu semuanya, terus habis itu baru take action? Enggak juga. Habis itu learning by doing. Satu teori oke, kita kerjakan. Satu knowledge kita ketahui, langsung kita take execute, and so on. Nah, proses ini kita jadikan sebagai sebuah proses yang continuous learning, terus belajar tanpa henti.
personal development kita lakukan terus. Nah, sehingga kayak dalam tanda kutip bahasanya bisa menjadi sebuah habit buat kita. Kalau habit itu udah kita terbentuk lah ya, dengan awalnya mungkin struggling banget gitu. Pasti nanti kedepannya kita akan jauh lebih mudah menjalankan next prosesnya, next stage-nya. Habis belajar terus ngapain? Habis belajar kita cari supplier kah? Atau kita riset marketnya dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu, Kak. Terima kasih banyak Mas Pekik atas jawabannya, semoga terjawab. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaannya nih Mas Pekik. Barang atau usaha top 10 apa saja yang biasa untuk dijual dari Indonesia nih Mas? Oke, kalau top 10-nya ada data sih sebenarnya bisa kita cek ya. Entah itu melalui platform Ina Export. Tadi saya spill satu ya, Ina Export. Ada juga platform ekspor trade.earth. Itu juga ada. Bahkan beberapa platform yang powered by AI sekarang sudah banyak bermunculan gitu. Kalau kita buat top 10-nya, terutama ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk-produk minyak nabati. Dua yang paling utama adalah produk-produk minerba. Itu paling banyak. Sisanya baru produk-produk pangan, F&B, kemudian industrial and manufaktur produk dan seterusnya. Terutama yang terbesar yaitu di awal adalah CPO turunannya serta produk-produk mineral dan bahan-bahan tambang. Itu kalau dari Indonesia ya, karena kita punya natural resources mostly atau bahkan mungkin kalau boleh dibilang state aja unlimited kalau di Indonesia. Mereka ya ini buyer ataupun kebanyakan foreign country bilang Indonesia you have unlimited natural resource, you are the richest country in the world gitu, but you don't realize that. Ya kebanyakan buyer saya bilang begitu, kamu itu sebenarnya orang paling kaya di dunia ini karena ya Indonesia punya segalanya, hampir punya segalanya. Itu tinggal bagaimana kamu bisa mengoptimalkan produk yang kamu miliki kayak gitu. Oke, siap. Thank you so much Mas Pekik atas jawabannya. Semoga terjawab nih bagi teman yang bertanya tadi ya. Oke, nah kalau gitu baik nih, luar biasa. Terima kasih banyak nih Mas Pekik atas jawabannya. Semoga sudah terjawab semua untuk tadi yang bertanya dan sudah bertanya tapi belum terjawab. It's okay teman-teman, akan masih ada banyak lagi event Exabytes yang bisa teman-teman ikutin dan pastinya menambah insight teman-teman. Oke, dah teman-teman nih, ini yang ditunggu-tunggu juga nih teman-teman. Selanjutnya ada Mbak Yunda dari tim Exabytes yang akan memberikan info-info terupdate dan promo menarik di Exabytes. Pada Mbak Yunda, kami persilakan. Halo teman-teman semua, selamat siang. Terima kasih sudah masih stay tune di Exabytes Digital Day hari ini. Exabytes Indonesia kembali hadir dengan promo menarik. Hari ini akan ada domain.com seharga 88.000. Silakan langsung amankan identitas digital Anda untuk keperluan bisnis dan personal. Hanya dengan Rp88.000 saja dapatkan domain.com menggunakan kode promo 88 sale. Promo ini hanya berlaku sampai tanggal 31 Agustus yang berarti hanya tinggal 2 hari lagi ya teman-teman. Jadi silakan langsung klaim domain.com-nya teman-teman sebelum harganya balik ke harga normal nih. Oh iya, selain domain.com, Exabytes Indonesia juga punya layanan untuk teman-teman yang mungkin rajin nih bikin konten atau tertarik dengan bisnis afiliasi, biar lebih mudah merangkum semua link-link yang teman-teman punya untuk bisnisnya. Teman-teman bisa gunakan link in bio Hailing dari produknya Exabytes yang terbaru. Di promo Hailing ini nanti juga teman-teman bisa langsung
melakukan pembayaran di link tersebut, dan juga mungkin ada yang tertarik dengan bisnis kripto juga bisa langsung dilakukan di Healingnya. Nah, jadi jangan ketinggalan produk terbaru dari Exabytes, bisa langsung kepo di www.exabytes.co.id/healing. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ditunggu terus promo-promo termenarik dari Exabytes dengan follow semua akun sosial media Exabytes. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Yunda atas infonya. Nah, teman-teman langsung aja meluncur ke website Exabytes dan check out sekarang. Terima kasih banyak Mas Pekik atas waktunya, luar biasa, sehat-sehat selalu dan semoga bermanfaat apa yang sudah Mas Pekik sampaikan dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas, Amin. luar biasa. Sama-sama. Baik, oke teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nanti yang sudah bertanya pasti bakal nungguin kan kira-kira dapat saldo OVO nggak sih gitu. Nah teman-teman mungkin ada beberapa yang ingin aku infokan, aku ingatkan lagi jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, Instagram, di YouTube, LinkedIn, TikTok, X juga. Nah teman-teman supaya nggak ketinggalan nih info-info terupdate diskon produk dan event-event keren Exabytes lainnya. Di follow teman-teman, juga ada konten-konten menarik dan juga menghibur teman-teman di sana. Langsung aja di follow sekarang. Oke, nah teman-teman yang dari tadi udah ngikutin dari awalnya dari jam 2 siang sampai sekarang nih boleh banget untuk ngisi link yang sudah ada di kolom chat. Nah, link ini bisa teman-teman akses untuk mendownload materi yang tadi dipaparkan oleh Mas Pekik Warnendia dan juga form untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat luar biasa. Nah, ada di kolom chat teman-teman, nanti akan dikirim, langsung isi sekarang. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman untuk daftar SMI Digital Fest 2024. Nah, langsung aja daftar di digitalfest.asia/id. Teman-teman langsung daftar, nanti seatnya terbatas teman-teman, langsung aja daftar sekarang. Nah, teman-teman nih, kita bakal mencari siapa sih pemenangnya pertanyaan terbaik di Digital Exabytes hari ini. Kira-kira siapa ya? Mari kita cari tahu nih siapa pemenangnya. Siapa tahu kamu yang beruntung. Silakan, terima kasih. Selamat kepada Dani Adiansyah dan juga selamat kepada Muhammad Filah Zulkarnain. Luar biasa. Selamat ya Kak sudah bertanya dan ternyata pertanyaannya terpilih untuk menjadi pemenang saldo OVO pada kesempatan kali ini. Teman-teman jangan kecewa yang belum menang, it's okay karena Exabytes masih banyak event-event yang bisa teman-teman ikutin. Nah, siapa tahu teman-teman nanti gilirannya untuk mendapatkan saldo OVO luar biasa. Oke teman-teman, so untuk hari ini yang sudah hadir terima kasih banyak sudah mengikuti sampai detik ini dan semoga banyak manfaat yang teman-teman dapatkan dan tentunya semoga bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Baik kalau gitu, aku Putri dan segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf apabila kesalahan tutur kata dan sampai bertemu di event Exabytes lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.